Kita akan menemukan satu kebenaran, saudara, yang iblis paling tidak suka. Ya, perhatikan. Kita akan menemukan kebenaran yang iblis paling tidak suka. Kenapa iblis tidak suka hal yang kita mau pelajari ini? Karena iblis itu pembunuh manusia. Betul tidak? Setan itu pembunuh manusia yang paling hebat. Dan dia sudah membuktikan kekuatannya di dunia dengan menghancurkan dunia ini. Penyakit makin aneh-aneh, bukan? Sekarang ini bisa muncul yang enggak yang dulu enggak pernah ada. Perang yang enggak pernah selesai. Orang-orang pinter bisa jadi jahat ketika menemukan jenis-jenis virus baru dengan bahan-bahan kimia yang ada. Ngerti enggak maksudnya? Pengguguran kandungan, aborsi makin hebat. Dan banyak yang lain lagi. Saya enggak bisa sebut. Nah, mengapa iblis itu bisa begitu benci pada manusia dan ingin membunuhnya? Saudara harus tahu bahwa target iblis itu kalau bisa semua manusia di dunia dibunuh. Nah, hari ini kita akan mengerti, saudara, kebenaran ini. Mari kita melihat firman Tuhan. Biarlah saudara hari ini mulai sadar bahwa Alkitab kita, firman Tuhan ini tidak hanya untuk orang Kristen. Ingat ya, Alkitab ini tidak untuk orang Kristen saja. Alkitab ini, firman Tuhan ini enggak untuk orang Kristen saja. Berlaku untuk semua orang. Ya atau tidak, saudara? Nah, maka itu kita harus berani menyampaikan firman kepada siapapun juga. Walaupun, dengarkan ini. Walaupun orang itu tidak mau percaya Tuhan Yesus. Walaupun orang itu benci dengan kekristenan. Saudara, sedikit sekali hamba Tuhan yang ngerti konsep ini. Jadi walaupun orang itu nggak mau percaya Tuhan Yesus, walaupun orang itu benci dengan Kristen, kita tetap harus menceritakan bahwa firman ini untuk mereka juga. Dan saya punya pengalaman yang luar biasa. Maka itu kalau saya nginjil, saya nggak mau orang itu, saya nggak harus memaksa orang itu ke gereja dulu, nggak. Terserah. Yang penting dia mau mendengar apa yang saya katakan dari firman. Maka itu saya punya sahabat banyak sekali yang bukan Kristen. Dan mereka jadi tertarik, saudara. Tertarik. Berapa kali saya diberi kesempatan Tuhan bicara tentang keluarga contohnya. Di kalangan orang yang bukan Kristen. Wah, mereka heran, saudara. Nah, kalau saya ngomong di depan mereka yang bukan Kristen, saya nggak bisa bawa Alkitab. Saya tidak bisa juga menyebutkan ayat-ayat. Maka itu kalau saudara perhatikan yang baru-baru kenal saya, saudara heran. Saya ini kalau khotbah kok nggak pernah bawa Alkitab. Sebetulnya saya pun nggak pakai handphone pun saya sudah tahu ayatnya itu di mana. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa ngomong firman di depan orang yang bukan Kristen. Saya bicara keluarga. Wah, luar biasa mereka heran. Saudara bicara kesehatan. Alkitab ini satu-satunya buku di dunia yang pertama kali menulis bagaimana orang hidup sehat. Itu Musa orang pertama di dunia. Di Alkitab itu soal hidup sehat, makanan sehat itu ditulis jelas sekali. Bicara soal ekonomi. Bicara soal apa saja. Alkitab itu semuanya ada. Jadi tiap kali saya ngomong, karena kalau orang memberi ceramah, ya, atau membawa bahan untuk seminar, itu harus punya pustaka buku, daftar buku apa yang mau diseminarkan. Nah, saya tidak pernah pakai buku apapun juga. Karena Alkitab itu sudah 38 tahun saya khotbahkan, gak habis-habis, saudara, bayangkan. Saya dulu tuh pernah mikir, kalau dokter memberi ceramah, memberi seminar, gak akan kehabisan bahan. Karena penyakit tambah terus. Arsitek memberi ceramah tentang arsitektur, gak akan habis. Karena perkembangan arsitektur luar biasa. Bicara soal manajemen. Orang bicara manajemen, wah hebat. Teorinya banyak yang baru. Saya sebagai hamba Tuhan, bahannya cuma 66 kitab ini, gak bisa tambah, gak bisa kurang. Saya bilang, Papa, pas satu hari gak habis ini bahannya. Ternyata gak sampai hari ini gak habis. Nah, akhirnya, setiap kali selesai ceramah atau seminar itu, tidak ada yang tidak tanya gini, Bapak baca buku apa? Beritahukan kami supaya kami bisa beli buku itu. Akhirnya saya harus ngomong, itu kitab suci saya. Maaf saudara, berapa kali saya harus nginjak Alkitab untuk meyakinkan mereka bahwa ini bukan buku suci.
Karena kalau mereka nggak yakin ini cuma buku biasa, mereka nggak mau terima. Ini buku biasa, dicetak, dipercetakan, dibakar, kebakar, dimasukkan air hancur. Akhirnya mereka mau. Nah, yang repot buat saya kalau mereka SMS saya atau telepon saya, Pak, waktu Bapak ngomong soal itu di halaman berapa? Nah, itu masalahnya Alkitab kita halamannya nggak sama semua. Saya harus tahu dulu, saya terangkan. Coba Bapak buka atau Ibu buka yang paling depan. Daftarnya, cari yang kitab ini. Saudara, pengalaman itu sungguh luar biasa. Sampai hari ini. Maka itu saya nggak pernah takut ngomong di hadapan siapa saja dan siapa saja. Karena saya nggak pernah nyinggung agama mereka, saya nggak pernah nyinggung kepercayaan mereka. Tapi saya yakinkan mereka. Ada satu buku lagi yang kamu harus baca. Dan mereka suka. Karena cara saya nerangkan. Maka itu kita jangan bodoh, jangan fanatik. Dikit-dikit mesti ke gereja, dikit ke gereja, nggak harus. Apalagi di Belanda, orang ke gereja udah menak betul. Betul tidak? Karena melihat kelakuan gereja atau orang Kristen seperti ini. Tapi sampaikan firman Tuhan. Karena mereka akan ketemu jawaban dalam hidup ini. Nanti kalau sempat kita diskusi 1-2 orang di antara saudara yang mau tahu. Yang ini gimana, itu gimana. Coba nanti ya. Sekarang kita belajar dulu. Kebenaran ini iblis paling gak suka. Mari kita lihat dulu. Yeremia 1 ayat yang kelima. Nah, ini cara kita belajar. Jadi gak usah ngomong Kristen atau percaya sesuatu tidak urusan nanti. Selama saudara itu, orang itu mau saudara ajak bicara, tetap jalinlah persahabatan itu. Dan jangan nyinggung kepercayaan mereka. Setuju? Tetap kita ngomong soal kebenaran. Oke? Yeremia 1 ayat 5. Lihat ini ya. Firman ini untuk semua orang. Enggak cuma untuk Yeremia. Walaupun dia yang dapat firman ini. Juga tidak hanya untuk kita. Boleh bahasa Belanda enggak apa-apa. Belanda aja supaya sebagian besar bahasa Indonesia supaya tahu perbandingan bahasa Belandanya. Ya, tinggal di Belanda harus bahasa Belanda. Awas bahasa Jawa terus. Oke? Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saudara, kalau Yeremia itu belum dibentuk dalam rahim ibunya, ini pertanyaan penting. Berarti papa mamanya sudah kawin atau belum? Nah, ini luar biasa. Bagaimana ayah ibunya belum menikah, kok anaknya sudah dikenal duluan? Lalu muncul dari mana itu anak? Ini rahasia luar biasa, saudara. Maka itu dengar, Tuhan benci pengguguran kandungan. Ingat itu baik-baik. Sekalipun itu anak hasil perkosaan, jangan dibuang. Saya nampung banyak anak-anak yang tertolak, saudara. Dan saya bisa buktikan mereka jadi orang-orang hebat. Tadi saya dapat SMS dari salah satu anak kami, keluarga Juk kenal betul. Karena dia pernah kuliah di Perancis. Ternyata di SMS saya, Papa, istrinya Randy itu Mariela Langelar. Loh, saya kaget. Kenal dari mana ini anak? Terus saya SMS balik dia, kamu kenal dari mana? Betul, itu istrinya Randy. Wah, itu saya kenal waktu kami masih sama-sama kuliah di La Rochelle, di Perancis. Saudara, anak itu sampai hari ini nggak tahu siapa ayahnya. Ibunya sudah meninggal. Waktu ibunya meninggal, saya menguburkan ibunya. Tapi kalau saya lihat ibunya itu bukan ibu kandung juga. Dan dia itu anak tunggal. Dia nggak punya siapa-siapa. Saudara, saya pungut dia dari dia masih SMA. Sekarang dia akan selesai. Kalau Tuhan kehendaki pertengahan tahun depan, dia akan selesai doktornya. Ya, S3-nya. Siapa ngira anak terbuang itu jadi orang hebat? Ayat ini perhatikan. Maka itu yang belum menikah, jaga dirimu. Maaf ya kalau saya ngomong apa adanya. Jangan buang spermamu sembarangan dalam nama Yesus. Di situ akan lahir orang-orang hebat. Katakan amin. Yang kita nggak tahu. Sebab semua orang di dunia ini sudah dikenal oleh Papa sebelum orang tuanya menikah. Nanti kita akan ketemu rahasia yang luar biasa ini. Ketika banyak orang berkata bahwa saya ini aneh, saya itu macam-macam ngurusin anak-anak itu. Kalau saya ngomong kasar pada orang-orang itu, kamu yang goblok nggak tahu Alkitab. Kalau kamu tahu Alkitab, kamu akan melakukan apa yang saya lakukan.
Saudara, sejak saya mengerti firman ini, bahwa tidak ada seorang bayi pun yang lahir karena kemauan manusia. Ayo jujur jawab, siapa bisa buat anak? Loh, ngerti gak pertanyaan ini? Siapa bisa buat anak? Siapa jawab? Memang kadang-kadang kita berpikir aneh. Yang pengen punya anak, enggak dapat-dapat. Yang enggak pengen punya anak, dikasih anak terus oleh Tuhan. Sampai banyak sekali. Oke? Nah, itu pertanyaan sering muncul, tapi saya bisa jawab. Di situ kita melihat gak ada seorang pun yang bisa buat anak. Semua itu karena Tuhan. Betul? Karena Tuhan. Nah, kok bisa? Ini dari mana? Kan mama papanya belum menikah. Wah, ini dahsyat betul, saudara. Mari kita lihat dulu Keluaran 2 ayat 1. Tapi beri tanda Yeremia karena kita belum selesai. Ya. Keluaran 2 ayat 1. Lihat ini. Lahirnya siapa? Ya, kitab saudara buka. Lahirnya siapa? Musa. Musa anak keberapa? Dari orang tuanya? Ayo, Musa anak keberapa? Mana bahasa Belandanya? Anak kedua. Ketiga. Iya. Setelah Harun dan Miriam atau Miriam dulu saya lupa mana. Nah, lihat ini saudara. Maka itu, perhatikan, yang belum punya jodoh belum menikah. Ingat, ini hukum surgawi. Ya. Jadi ketika Musa belum lahir, Musa itu sudah ada di hadapan Tuhan. Sebagaimana Yeremia belum lahir, sudah ada di hadapan Tuhan. Nah, setiap orang itu, pribadi itu sudah ada di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan akan cari siapa yang cocok untuk orang tua anak ini. Itu Tuhan yang milih. Tanggal 10 yang lalu, saudara, kami di Selan. Tadi malam saya masih dapat telepon dari Selan. Diskusinya cuma sepele. Waktu kami diundang ke Selan, terus terang saya itu agak kecewa. Tapi baru tahu 2 hari sebelum berangkat. Ternyata itu cuma ulang tahun anak umur 15 tahun. Sudah jauh-jauh jalan hampir 2 jam naik mobil. Walaupun saya nggak nyetir, tapi kan capek juga. Terus nggak boleh khotbah, nggak boleh nyanyi, nggak boleh doa. Loh, suruh apa? Makanya, ternyata keluarga itu ngundang orang-orang Islam. Sekalian untuk lebaran. Karena kan itu masih hari lebaran. Nah, tapi maksud keluarga itu baik untuk penginjilan. Jadi ada 3 keluarga Islam, ada 1 hajah. Orang Bugis lagi. Pakai jilbab datang itu. Anak-anak kecil datang juga karena temannya yang ulang tahun. Ramenya minta ampun. Nah, mereka keluarga itu sewa sal tanpa sound system karena bayarnya beda. Pingwi punya ide. Nggak bisa saya ngomong Pauline terjemahkan di ruangan itu tanpa mikrofon. Akhirnya Pingwi sewa tambahan 20 euro. Saya ngomongnya sebentar. Dengan diterjemahkan saudara cuma 23 menit. Tapi 1 kalimat yang pertama Tuhan suruh saya ngomong begini. Kita harus belajar. Tidak ada seorang pun anak di dunia ini yang milih untuk dilahirkan. Jawab ya atau tidak? Enggak ada seorang pun anak milih untuk dilahirkan. Maka itu jahat kalau kita membuang anak. Tuhan yang titipkan anak itu. Nah, ternyata kalimat itu jadi diskusi sampai kemarin enggak habis-habis. Akhirnya mereka minta apa, saudara? Mereka minta saya balik. Saya akan balik lagi ke Selan 11 Desember. Walaupun itu di luar rencana. Saudara lihat, ternyata orang Islam pun ngerti. Dan mereka mau dengar lagi. Ya udah. Kami akan balik nanti Desember. Untuk mereka. Ketika mereka sadar benar. Nggak ada anak yang milih untuk dilahirkan. Jadi Musa itu sudah ada di hadapan Tuhan. Sebelum papa mamanya menikah. Maka itu ketika laki-laki Lewi menikah dengan perempuan Lewi. Harus yang satu roh. Supaya lahir history maker. Setelah kata itu pembuat sejarah. Dan Musa itu pembuat sejarah. Maka kita yang belum menikah, saudara punya kesempatan baik untuk menikah dengan benar. Supaya engkau melahirkan anak-anak yang hebat di dunia ini. Enggak anak-anak yang asal-asal saja. Efesus 1 ayat 4. Bagaimana mungkin kita sudah ada di hadapan Papa sebelum orang tua kita menikah? Ini ayatnya, Efesus 1 ayat yang keempat. Dahsyat sekali firman ini. Efesus 1 ayat yang keempat. Dia telah, bukan akan. Atau dia telah, ya bukan akan. Itu kita harus tahu betul-betul.
Kata telah bahasa Belandanya yang mana? Pas perfectnya? Immers, itu immers ya. Bahasa Indonesia berkata, sebab di dalam dia, dalam Kristus Yesus, Tuhan telah memilih kita. Belandanya yang mana telah itu? Ya, have ons immers. Have ons immers, sudah ya. Oke. Past perfect tense. Masa yang sudah lewat, bukan akan. Semua kita sudah dipilih di dalam Yesus oleh Bapa di surga. Nggak main-main. Sejak kapan? Ya, for the ground, sebelum dasar bumi diletakkan. Bahasa Belanda lebih jelas. Sebelum dunia dijadikan. Wah, ini saya kaget, saudara. Ayo mikir. Kalau dunia aja belum dijadikan, Adam dan Hawa sudah ada belum? Jadi kakek nenek kita juga belum ada dong. Tapi mengapa Papa sudah pilih kita di dalam Yesus saat dunia belum jadi? Dan milihnya nggak nanggung-nanggung untuk dua hal. Supaya kita apa dan apa? Abdat wae, hailah ya, kudus. Dan tak bercacat. Nggak ada pleknya. Nggak ada cacatnya sama sekali. Ini yang dia minta. Supaya kita kudus. Dan tak bercacat. Di hadapan dia, wah ini hebat sekali, saudara. Ini yang kita harus tahu. Tadi pagi saya dengar Tris telepon ke adiknya yang di Jerman. Tentang anaknya yang baru menikah. Lalu Tris sampaikan apa yang saya pernah sampaikan. Tuhan ngomong lewat Daniel. Anak pertama jangan dijaga. Sebab Tuhan cari anak sulung. Maka itu yang menikah sampaikan pesan ini. Anak kedua, ketiga boleh ditahan. Yang pertama jangan. Sebab kalau anak pertama ditahan, anak sulung itu hilang, saudara. Karena kita nggak tahu. Pembuahannya sudah terjadi, apa kita buang. Bahaya betul. Bayangkan Tuhan sudah pilih semua kita sejak dunia belum jadi supaya kita kudus dan bercacat. Nah, nggak ngerti. Oke, pelan-pelan ya. Anak sulung. Maksudnya anak pertama. Maaf, saya harus ngomong, jangan tersinggung dulu. Jangan tersinggung dulu. Tidak semua anak sulung itu anak pertama. Maafkan saya. Tapi saya nggak mau ini ada pembahasan. Yang sudah lewat, biar lewat. Yang belum, tunggu dulu. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Anak sulung hanya lahir dari seorang perawan. Jadi kalau ada anak pertama lahir, tapi mamanya tidak gadis, maka dia bukan anak sulung. Maafkan saya, jangan dibahas ini ya. Tapi ini Alkitab. Tuhan kita itu satu-satunya Tuhan di semua dunia, seluruh dunia ini. Karena di seluruh dunia ada jutaan Tuhan, saudara. Hanya Tuhan kita, Yahweh, Tuhan kita yang cari anak sulung. Maka itu kenapa setan membuat free sex, merajalela. Karena setan ingin membunuh anak sulung, saudara. Kenapa tadi Jerry saksi? Saya sudah khotbah itu tahun 80-an yang lalu. Waktu tahun 98 saya khotbah itu di depan dia masih SMP. Untuk jaga kekudusan. Karena ini. Bukan iseng. Tuhan ciptakan selaput darah di rahim perempuan. Kegadisan itu bukan iseng. Itu pun cuma sekedar tempelan di situ. Maaf saya berkata. Tuhan minta itu dijaga betul-betul. Maka itu kalau menikah, lalu anak pertama ditahan-tahan, anak sulung itu hilang. Jadi anak pertama sudah lewat. Maaf, kan suami istri sudah berhubungan. Tapi kan ditolak. Nggak mau jadi dulu. Karena belum siap rumah, belum siap apa. Nah itu yang nggak boleh. Ngerti ya kata ini ya? Maka itu beritahu semua teman. Jangan yang menikah anak pertama ditahan, jangan. Jelas sekarang ya? Ibu Gembala, sampaikan ini pada semua orang. Saya kalau memberkati pernikahan, konseling pernikahan ini saya katakan dulu. Termasuk terakhir Randy. Saya konseling sama Rela, awas kamu. Anak pertama itu milik Tuhan. Kamu nggak punya hak untuk tahan anak itu. Saudara, sampaikan. Alkitab itu satu-satunya buku di dunia. Satu-satunya. Tidak ada buku lain di dunia yang berbicara tentang anak sulung. Bahasa Belandanya apa anak sulung itu? Bukan loh. Itu anak pertama, Erstekebon. Apa? Pasti ada kata lain lagi. Anak sulung. Beda dengan anak pertama loh saudara. Oke, nanti cari ya. Nah, sulung ya, yang pertama. Oke? Ayat berapa? Ayatnya, banyak. Apa itu Abraham? Oke, nanti kita lihat. Saya lanjutkan dulu ini ya. Jadi jaga baik-baik. Semua kita. Lagi sekali. Sampai saya berani berkata. Anak lahir hasil perkosaan. Dikandung hasil perkosaan pun. Tetap dia itu milik Tuhan. Saudara.
Dan dia nggak pernah milih untuk ada. Betul tidak? Tuhan yang ngatur semuanya. Mungkin kalau saya Tuhan, saya buat yang rajin berzina, perkosaan, kalau saya buat hamil sudah. Kalau saya Tuhan begitu. Tapi Tuhan tidak. Dia menentukan jadi atau tidak anak ini. Maka itu jaga baik-baik hidup saudara. Sampaikan pada semua orang. Nah sekarang kita ngerti. Jadi di surga itu, di hadapan Papa di surga, kita nggak tahu di sana itu masih ada berapa banyak orang lagi. Secara roh ya, bukan secara fisik. Roh. Maka itu manusia akan terdiri dari 3. Apa dan apa? 1, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh dan jiwa tunggu siapa papa mamanya. Tapi rohnya itu sudah ada di Efesus 1 ayat 4 ini. Maka itu papa yang akan menentukan nanti punya anak berapa kamu dan seterusnya. Hebat sekali. Oke? Nanti kita diskusi kalau saya ada yang belum mengerti, saudara catat dulu ya. Oke, lanjut. Kembali ke Yeremia 1 ayat 5, saudara. Maka itu menikahlah dengan benar, jangan asal kawin saja. Kalau saudara asal menikah, rusak nanti. Ayat 5. Jadi yang pertama, ini ada 3 fase. Ada 3 fase yang Tuhan tetapkan. Oke, 1, sebelum orang tua menikah, anaknya sudah ada di hadapan Tuhan. Dia akan titipan berapa nanti. Oke. Yang kedua, dan sebelum engkau bagaimana? Keluar dari kandungan. Mana? Ya. And erhe fortkwam. Ya. Jadi sebelum engkau lahir, sebelum engkau keluar dari rahim ibumu, itu baru muda. Lihat, heb ik, kata pas perfect lagi. Aku telah menguduskan engkau. Geheiligt, sudah menyucikan engkau. Lagi sekali, kenapa Tuhan benci aborsi, saudara? Karena sejahat-jahatnya orang tua. Ya, menurut ayat ini ya, sejahat-jahatnya orang tua. Menurut firman ini, semua anak itu sudah dikuduskan sejak dalam kandungan. Hebat nggak apa-apa itu. Maka itu saya sayang anak. Kalau ada orang hamil, saya akan cerewet, istri saya akan cerewet, kami akan doakan untuk menjaga kandungan itu. Karena ada orang hebat dalam kandungan itu. Ingat itu baik-baik. Sekarang mulai kelihatan. Kenapa hobi saya ngumpulin anak? Gara-gara ayat-ayat ini, saudara akan dengar nanti firman ini. Fase ketiga. Fase ketiga, ini setelah lahir. Oke? Jadi waktu masih mengandung, sudah dikuduskan. Aku telah menetapkan engkau. Thought and prophet for the forgotten. Oh, oke. Jadi enggak. Itu kata terakhirnya. Heb ik u gesteld. Nah, kata terakhir itu. Saya mau keluarkan kata itu. Aku telah menetapkan engkau. Gesteld sama kata apa? Menetapkan. Oke? Saudara pernah ngerti kata destiny enggak? Saudara, dalam bahasa Belanda destiny itu apa? Iya, bahasa Belandanya. Bestemming. Iya, oke, bestemming. Ya. Bestemming. Saudara, jadi setiap manusia, dengar ini. Papa sudah berikan destiny. Bestemming. Itu sejak waktu dalam kandungan. Nah, setan merusak destiny ini. Merusak bestemming. Iya. Itu dirusak oleh iblis. Dikacaukan hidup orang itu. Semuanya pas perfect tense. Setelah. Inilah 3 fase yang dialami oleh semua kita. Oleh semua anak-anak di dunia ini. Hebat nggak Papa itu? Maka itu Papa ini seringkali kita repotkan dengan kemauan kita sendiri. Kenapa sampai ada orang bisa kawin cerai hidup nggak karu-karuan? Karena setan mengacau balokkan semuanya itu. Hanya satu tujuannya. Supaya rusak keturunan yang berikut. Betul nggak? Jadi rusak, saudara. Sedih sekali melihat itu. Maka itu kalau saudara lihat kenapa dalam pelayanan kami. Di samping kami ngurusin anak. Kami tekankan masalah pernikahan, masalah keluarga. Karena firman itu sangat hebat bicara soal pernikahan dan keluarga itu, saudara. Nah, sekarang kita tahu bagaimana manusia itu hebatnya di hadapan Tuhan. Oke? Kita buka sekarang Matius 13. Orang yang pelit
tidak akan bisa melihat firman ini, saudara. Loh serius. Karena pelayanan ini ngabisin duit. Maka itu kenapa pendeta pelit nggak mengerti kebenaran ini? Karena mereka nggak mau mikir investasi yang benar dalam hidupnya. Mulai ayat 44. Matius 13 ayat 44. Ya. Judulnya apa bahasa Indonesia? Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Oke, 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Nah ini dia. Lalu membeli ladang itu. Enskat. Ya. Skat bacanya. Skat. Ya. Enskat. Saudara, siapa pembeli tanah itu? Yesus. Buat Tuhan Yesus bukan tanah sebidang tanah itu, bukan. Tapi yang terpendam di dalamnya itu. Ada hal yang luar biasa. Nah, siapa enaker itu? Siapa sebidang tanah itu? Bukankah semua manusia dibuat dari tanah? Betul nggak? Fisik kita ini dari tanah. Nah, ternyata di dalam setiap bidang tanah itu ada harta yang luar biasa. Yesus ketika tahu ada sebidang tanah yang di dalamnya ada kekayaan harta yang tak ternilai, dia jual semua miliknya. Termasuk hidupnya pun dia jual. Betul tidak? Hanya untuk supaya bisa beli kita ini loh. Betapa berharganya kita. Saudara, saya bersyukur sejak tahun 70-an saya punya pelayanan ini. Untuk bisa melihat sesuatu yang tak ternilai dalam hidup setiap orang. Saya pernah baca satu buku judulnya Warisan Abadi. Saya lupa bahasa Inggrisnya. Terbitan Metanoia. Saya boleh cari nanti kalau pulang Indonesia. Saya lupa bahasa Inggrisnya. Warisan Abadi. Di dalam buku itu penulisnya nulis dua hal penting. Tapi satu saya bahas saat ini. Kalau Anda ingin mengetahui sebuah kekayaan yang betul-betul kekayaan, tapi bukan berupa harta benda, maka datanglah ke kuburan. Nah kan aneh. Saya pikir kenapa mesti ke kuburan? Jangan ke bank. Jangan ke istana-istana raja-raja. Kekayaan yang sesungguhnya itu ada di kuburan. Terus dia tanya, perhatikan dua hal. Satu, umur yang meninggal. Dan namanya. Setelah saya habis baca buku itu saya menangis. Ngerti maksudnya? Berarti orang itu mati bersama dengan semua kepandaian intelektualnya. Betul tidak? Coba kalau Fokker masih hidup. Ngerti kata ini? Kalau Fokker masih hidup, wah hebat sekali. Saudara, kami baru pulang dari Barcelona. Ternyata orang Barcelona itu masih menyesali kematian Gaudi sampai hari ini. Saya baru tahu. Matinya sangat simpel. Ketabrak kereta. Gaudi. Nah, bayangkan di dalam diri Gaudi ada kekayaan yang ada harta yang tak ternilai, bukan? Kalau dia masih hidup. Orang-orang Belanda boleh bangga dengan Van Gogh, Rembrandt. Betul enggak? Orang Italia boleh bangga dengan Da Vinci. Dengan Angelo. Kenapa ayo? Ya kenapa? Ayo cepat jawab. Ada harta yang terpendam. Pelukis Monet itu orang Prancis atau orang Belanda? Monet? Prancis ya. Baru bulan Agustus yang lalu Monet punya saingan dari Inggris. Masih teman baca? Ada anak umur 11 tahun. Ternyata dia bisa melukis dengan gaya Monet. Dalam satu hari. Ya, bukan satu hari. Dalam 4 jam. Dia pameran lukisan anak 11 tahun di Inggris. Dia jadi pelukis termuda terkaya di dunia. Dalam waktu 4 jam, 31 lukisannya laku sampai 3 juta euro. Karena orang melihat lukisan anak ini luar biasa. Nah padahal, mamanya itu cerita begini. Kami orang tua itu tahu dia itu bisa ngelukis waktu umur 5 tahun menjelang 6 tahun. Waktu itu kami vakansi di sebuah strand, daerah pantai. Terus anak ini minta kertas dengan pensil.
Ya kami pikir untuk apa, ya kasih saja. Ternyata dia ngelukis dermaga yang di luar kamar mereka. Orang tuanya kaget, kok jadi bagus lukisanmu? Sejak itu dia ngelukis terus. Tiba-tiba ada orang tahu dipamerkan. Bayangkan dalam 4 jam 31 lukisan bisa dapat hampir 3 juta euro. Dia disebut Monet kecil. Karena memang gaya Monet lukisannya itu. Nah, saudara lihat. Ngerti sekarang saudara? Di dalam diri kita ada kekayaan yang luar biasa. Harta yang luar biasa. Maaf saya kalimat ini. Segoblok-gobloknya seseorang. Tetap di dalamnya ada harta yang terpendam itu. Cuma 2 hal penyebabnya. 1, dia nggak pernah diberi kesempatan untuk maju. 2, dia tertekan. Nggak ada orang yang menggali itu. Sekarang saudara tahu ini baru sebagian kecil ayat ini. Inilah sebabnya kenapa saya senang ngumpulin anak-anak. Saya sangat percaya. Semiskin-miskin seseorang dan sebodoh-bodohnya orang. Tetap dalam dirinya ada harta yang terpendam ini. Saya bangga kalau saya bisa gali itu. Dan ternyata mereka luar biasa. 14 Agustus yang lalu. Saudara saya cuma cerita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. 14 Agustus yang lalu. Diluluskan. Lulus master kami yang ke-39. Jadi saya ini sedang meluluskan 39 master, saudara. Untuk sarjananya, itu S2 ya, master itu. Sini bilang master juga ya. Apa? Gelar Belanda? Master juga ya. Kalau sarjana yang S1, strata 1, itu 300 sekian saya luluskan. Yang doktor S3, sudah 3 orang lulus. 2 masih kuliah. Ngambil doktor. Yang S2 masih ada sekian yang kuliah lagi. Dan saya nggak akan berhenti. Karena saya tahu firman ini. Maka itu saudara, setiap kali saudara ketemu orang. Maaf ya kalau saya pakai kalimat ini. Sebau apa orang itu. Sekotor apa orang itu. Percayalah dalam dirinya ada harta ini. Karena Papa nggak pernah pilih kasih. Nah masalahnya. Bagaimana kita menerima orang itu. Dengan apa adanya. Oke. Mazmur 137. Di Belanda banyak orang-orang pintar, sejarah mencatat. Harus tahu. Di banyak negara. Di Inggris, yang saya sampai hari ini masih jadi idola saya karena dia masih hidup. Saudara pernah dengar nama Dr. Stephen Hawking? Siapa yang pernah tahu orang itu? Jangan bilang tukang bakso sebelah kiri. Awas. Ayo, siapa Dr. Stephen Hawking pernah dengar nama itu? Bukan cuma fisikawan. Itu orang hebat, saudara. Orangnya cacat, saudara tahu? Dia itu cacat lahir, saudara. Sejak lahir, sekarang umurnya 56. Ya, tahun ini. Sejak dia lahir, dia itu cacat, saudara. Cacatnya nggak tanggung-tanggung. Sampai hari ini dia itu bisu, nggak bisa ngomong. Lumpuh total tubuhnya. Semua tulangnya itu mengecil. Jadi badannya itu sudah mengkeret bengkok, nggak karuan, duduknya di kursi roda. Kacamatanya tebalnya luar biasa. Satu-satunya bagian hidupnya yang nggak lumpuh cuma 2. Lidahnya, bibir, dan telunjuk. Jari telunjuk. Semuanya lumpuh total. Tapi dia jadi orang hebat. Dia disebut Einstein. Abad 20 lalu, sekarang abad 21. Masih hidup orangnya. Dia memberi kuliah ke seluruh dunia. Akhirnya sebuah perusahaan mendesain kursi rodanya dengan komputer. Dan itu diperbarui tiap 3 bulan. Supaya dia dengan telunjuknya ini dia bisa main komputer cuma 1 jari, saudara. Hebat. Tahun lalu, bulan berapa ya? Oh, awal bulan Maret tahun ini, dia dapat penghargaan dari Presiden Amerika. Pas saya di sana, dia dapat penghargaan itu. Nah, saya ngikuti berita itu karena saya kagum dengan orang ini. Cacat. Maaf ya, kalau saudara lihat mukanya, kera itu masih lebih cakep, saudara. Bentar, muka itu menakutkan. Matanya masuk mulutnya, aduh minta ampun, saudara. Tapi orang hebat. Di dalam diri setiap orang, ada harta yang tak ternilai. Lihat, Papa nggak pernah pilih kasih. Dia berikan itu pada semua orang.
Maka itu saya selalu rakus dengan jiwa-jiwa itu. Supaya sebelum saya mati, kalau saya nggak sempat ketemu Yesus datang, paling tidak saya sudah bisa membongkar harta-harta itu. Dalam hidup sekian banyak orang saya diberi kemampuan oleh Tuhan untuk membongkarnya. 137 kitab Mazmur. 137. Maaf, saya baca dulu 127. Maaf, 127 dulu ya Mazmurnya. Maaf. Sebelum 139 maksud saya. Tapi nanti, sekarang 127 dulu. Ayat yang ketiga. Mazmur 127 ayat yang ketiga dulu. Nah, ini betul terjemahnya. Indonesia ini ngawur sekali. Saudara coret, hapus total dalam bahasa Indonesia kata lelaki. Ya. Ini sangat salah terjemahan bahasa Indonesia ini. Itu sonen ya. Ya, harusnya kinderen ya. Ada kinderen di sini? Ya, itu terjemahan kinderen. Nah, anak-anak, ya sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh. Bukan sonen, bukan sons, tapi kinderen ya, kinderen, children. Itu milik pusaka daripada Yahweh, bukan milik kita. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Pemberian, bukan buatan kita. Begitu jangan buang anak sembarangan saja. Oke? Ayat 4. Nah, ini yang saya pakai sampai hari ini. Seperti anak-anak panah, Alspelen, ya betul. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara, saya nggak suka disebut pendeta, penginjil, apalagi tidak. Saya cuma senang disebut pendidik dan pembidik. Nah, itu alamat email saya adalah pendidik.pembidik@gmail.com. Itu alamat email saya. Dulu saya pernah punya kartu nama, saya nggak usah penginjil atau pendeta, enggak. Saya sebut saya ini seorang pendidik, saya ini seorang pembidik. Semua anak-anak waktu masih muda, pendidik itu guru, educator. Pembidik itu archer, apa ya? Pemanah. Bukan, pemanah itu loh. Pemanah, bahasa Belandanya apa? Bosketer, ya. Ya, pemanah. Nah, kenapa saya suka disebut itu? Saudara, semua anak, dengar ya, waktu masih muda, ternyata bagi Papa di surga, mereka adalah anak-anak panah. Kita semua tahu, setajam-tajamnya sebuah anak panah, sekuat-kuatnya sebuah anak panah. Kalau nggak punya yang pembidiknya, anak panah itu tetap tergeletak di situ sampai dia mati nanti. Betul? Kenapa dari tahun 70-an saya menyebut diri saya pembidik? Gara-gara ayat ini. Selama saya masih kuat dan masih hidup, saya akan terus kumpulkan sebanyak-banyaknya anak-anak panah itu. Dan saya akan bidikkan mereka ke destiny yang Tuhan tunjukkan. Kalau tidak, mereka nggak punya sasaran hidup. Mau kemana? Nah, maka itu sedihnya banyak pahlawan bego. Sudah bego on lagi. Ngerti kata itu? Nah, gereja harus bertobat. Dan kita harus punya pelayanan ini untuk melihat anak-anak itu, saudara. Kenapa kami buka sekolah? Gara-gara ayat ini. Karena itu bisa mengarahkan anak-anak itu. Luar biasa Tuhan kita. Oke? 139. Ya. Oh, ayat 5. Sorry. 120 ayat 5. Maaf, ayat 5 ya. Ini penting. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, anak panah hebat. Pemanahnya hebat. Pembidik hebat. Tapi kalau anak panah nggak punya tabung, quiver bahasa Inggrisnya, bahasa Belandanya apa? Oh, pile cocker. Iya. Quiver bahasa Inggrisnya. Pile cocker. Maka anak panah itu akan terganggu dengan cuaca. Apalagi di Eropa. Winter, summer, terus rusak panah itu kalau nggak dilindungi. Siapakah pile cockernya? Kita, orang tua. Kalau orang tanya, sudah berapa banyak anak panah kami? Saya nggak berani itu. Yang jelas sudah ribuan. Selama Tuhan masih beri kemampuan, kami akan tetap kumpulkan anak-anak panah itu. Untuk mereka disimpan di pile cockernya, di tabungnya itu. Supaya mereka itu aman.
139 kitab Mazmur. Mulai ayat 13. Saudara, tidak ada kitab suci agama apapun di dunia yang pernah membahas tentang bayi dalam kandungan sehebat ayat ini, Alkitab ini. Tidak ada. Saya sudah tanya, ketemu karena saya punya banyak teman, baik dari Hindu, Buddha, Muslim. Saya bersahabat dengan mereka, saya tanya mereka. Mereka kaget waktu saya bacakan ini. Teliti sekali. Ya, saya akan berusaha cepat karena agak panjang ayat ini. Ya, udah ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Ayat 13 mana what I have man. Niren, ya betul, ginjal, nir. Nah ini yang aneh. Karena dalam dunia kedokteran, ketika sel telur dibuai oleh sperma, bulan yang pertama itu kepala yang dibentuk. Ya, ada dokter di sini? Oke? Ada yang pernah tahu orang mengandung? Coba cari bukunya. Tapi mengapa papa ngomongin nir dulu, ginjal dulu? Aneh. Padahal dibentuk itu kepala dulu. Saudara dengar ringkas saya mau sampaikan ini. Ternyata buah pinggang atau ginjal itu hubungannya dengan jenis kelamin. Karena ginjal itu kan urusan kelamin, bukan hubungannya ke situ. Apa artinya? Ini hebat sekali. Ternyata begitu orang tua itu, ibu itu hamil, maka yang papa bentuk adalah identitas dia laki atau perempuan. Tapi iblis kacaukan luar biasa. Kalau saudara belajar ilmu jiwa, dasar kerusakan jiwa itu namanya split personality. Bahasa Belandanya apa? Split personality. Lah, gesplitted personal height. Oke. Itu dasar kerusakan jiwa. Dia laki nggak tahu laki, perempuan nggak tahu perempuan. Dia nggak tahu aku ini apa. Gambar dirinya rusak semuanya. Dan itu dibuat oleh iblis. Maka itu papa buat nir dulu, ini hebat sekali. Ginjal dibentuk dulu. Karena papa ingin menentukan. Saudara, sampai hari ini, dunia kedokteran itu mengakui tapi nggak bisa tahu. Dengarkan baik-baik. Kalau ada ibu hamil, anaknya itu perempuan dalam kandungan. Tapi keluarga itu maunya laki. Aneh, saudara. Hormon bisa berubah. Hanya karena keinginan yang salah. Anak itu lahir perempuan, kayak laki betul. Tapi sebaliknya juga. Kalau itu anak laki yang dikandung. Tapi orang tua ingin perempuan, pokoknya perempuan. Bayangkan. Dunia kedokteran mengakui memang bisa begitu. Tapi bagaimana? Kok bisa ada kecampuran kepribadian itu? Maka itu kalau kami ketemu orang hamil, kami langsung ngomong, walaupun USG, jangan dipercaya. Tunggu sampai lahir paling betul. Dah. Cerewet lah kalau ada orang hamil, saudara ya. Supaya anak itu nggak dirusak oleh iblis. Tunggu sampai dia lahir. Firman ini luar biasa. Jadi identitas Tuhan bentuk dulu. Oke? Lanjut. Menenun aku dalam kandungan ibuku. May in the Scotland ke Weaven. Weaven itu nyulam. Iya. Nenun. Nah, betul kata itu. Sekarang saya mau tunjukkan rahasia ayat ini, saudara. Apa bedanya tenun dengan buatan pabrik? Tenun pakai tangan? Pakai mesin, iya. Lalu perbedaannya apa? Dari lebih halus, apalagi? Bukan itu yang saya tunggu. Lebih lama dan cepat, bukan lagi. Lebih teliti, kualitas, bukan. Oke, gini aja. Bukan lebih murah. Buatan tangan itu nggak ada yang sama, saudara. Buatan pabrik sama semua. Cuma bedanya nomor register aja. Betul? Nah, saudara bisa kagum nggak pada papa di surga? Nggak usah keluar. Lihat kita aja duduk di sini. Lihat kiri kanan. Ada yang sama nggak muka ini? Coba lihat. Loh, betul nggak? Ada yang sama nggak muka ini? Anak kembar pun tetap ada bedanya nggak? Tetap ada. Kenapa bisa begitu? Ya karena tenunan ini tadi.
Karena handmade buatan tangan. Saudara, ini masih lumayan lebar muka ini. Tapi kita harus kagum. Secara bahan dasar, secara model dasar. Ayo, ada orang alis 3, mata 4, mulut 2. Nggak ada. Semuanya sama. Alis 2, mata 2, hidung begini, pipi, bibir. Kagum nggak? Apa nggak pernah kehabisan model bentuk kita? Loh, iya toh. Itu kagum loh saudara. Maka itu kalau ada iblis merusak, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Katakan kepada iblis. Nggak ada orang jelek di dunia. Karena nggak mau dibandingkan siapa, nggak ada yang sama kok kita ini. Loh betul nggak ada yang sama? Nggak bisa yang berkata jelek. Yang kedua, masih nenun. Sidik jari. Itu fingerprint ini. Sedunia yang hidupnya 7 miliar saudara. Bayangkan 7 miliar yang hidup nggak ada satupun yang sama. Yang sudah mati berapa banyak? Tetap nggak ada yang sama. Yang akan lahir lagi nanti berapa banyak? Tetap nggak ada yang sama. Betul kita ditenun? Hebat sekali. Ketika sel demi sel pecah di dalam rahim ibu kita, di dalam kandungan mama kita, Papa itu teliti sekali. Ayat 14 dengan cepat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya betul. Aku memuji engkau Tuhan. Karena ajaib. Nggak bisa dimengerti. Mama kita nggak tahu kita jadi apa dibentuk. Kalau saudara mencari buku tentang bayi. Di antara semua yang diciptakan dalam kandungan itu paling kagum otak saudara. Ternyata sel-sel otak kita itu selama 9 bulan 10 hari itu bersuara ributnya luar biasa. Antar sel otak ini saling ngomong ternyata. Ribut ini 9 bulan 10 hari nggak pernah diam. Mereka itu saling kontak. Hebat sekali. Mama kita nggak tahu. Betul nggak? Tulang-tulang kita dibentuk. Nggak tahu. Pertama saya kenal USG. Itu di kota Köln di Jerman tahun 83. Itu pertama kali di Indonesia belum ada 83 USG itu belum ada. Kami nginep di rumah pendeta, anaknya 2. Waktu kami nginep si pendeta istri sedang hamil 2 bulan. Hari itu mereka ke dokter pulang, dia bilang kami baru USG. Saya bilang apa ini? Terus dia terangkan, oh ya, nah ini saya bawa rekamannya ada kaset. Terus diputar di tape. Tapi suara kayak pabrik. Saya bilang, kamu tuh beli kaset apa ini? Bukan khotbah, bukan lagu. Oh memang bukan, lalu apa? Ini rekaman detak jantung anak kami. Yang nomor berapa? Kan saya tanya, goblok aja saya tanya gitu. Saya pikir nomor 1 atau nomor 2. Bukan, yang masih dalam kandungan. Loh, bagaimana bisa direkam? Itu saya kaget. Saya belum nangis. Terus dia tunjukkan fotonya. Waktu itu masih hitam putih ya. Tapi kelihatan bayinya 8 minggu itu kurang dari 2 cm. Coba tangan saudara kurang dari 2 cm seberapa? Coba. Nah, itu 8 minggu. Yang saya nangis, kalau orangnya nggak sampai 2 cm, jantungnya seberapa? Nggak ada jantung sekepala besarnya. Nakutin dong. Loh, betul nggak? Kita aja segede ini jantung seberapa? Nggak sampai 2 kepal tangan kita loh saudara. Nah kalau bayinya kurang 2 cm panjangnya jantungnya berapa? Kok bisa direkam? Bayangkan 1 miliar kira-kira ya. Saudara saya nangis. Itu pertama kali saya tahu suara detak jantung bayi umur 8 minggu. Wow. Betul. Luar biasa ini. Jadi kita harus betul-betul mengerti kebenaran ini. When silhouette well, betul-betul dibentuk dengan sempurna oleh Bapa di surga. Ayat 15, saudara. Ayat 15. Apalagi yang dia buat. Ya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Inilah studio yang soundproof, kedap suara, saudara. Di dalam perut mama kita. Dia merekam, dia membentuk kita. Dengan sempurna. Dia teliti sekali. Belum ada Pak Ronson yang menemukan sinar X. Mr. Ronson orang Jerman. Belum ada. Tapi Daud sudah tahu.
Dari surga ada sinar X yang tembus pandang. Sampai melihat tulang-tulang kita waktu masih dalam kandungan. Saudara, percayalah, cacat lahir itu bukan Tuhan yang buat. Dunia kedokteran sudah membuktikan cacat lahir 100% karena kesalahan orang tua. Kok bisa? Ya, secara cepat aja. 1, karena salah makan. Bisa keracunan anak itu. Maka terganggu. Salah makan obat. Ya, sudah Eropa paling gila. Tahun 5 bulan lalu banyak anak cacat yang tangannya pendek-pendek itu. Betul kan, gara-gara obat anti hamil yang merusak, apa namanya? Iya, softenon ya, ngeri sekali. Sekarang pun masih terjadi obat-obatan yang lain merusak kandungan. Nomor 2, ini masuk nomor 1 karena makanan atau obat. Tulang yang masih bayi kandungan itu kan tulang muda. Nah, maka itu ketika mama hamil, kan nggak tahu posisi anak bagaimana. Kan anak itu gerak terus. Misalnya pas mama harus kerja berat, terus angkat sesuatu, tubuhnya harus bungkuk begini, tiba-tiba pas. Kan kita nggak tahu dia patah atau tidak di situ. Sehingga anak itu bisa bongkok, kakinya lipat atau tangannya apa. Itu semua karena mama yang nggak tahu. Atau waktu mama lagi hamil terlalu banyak gerak, tiba-tiba ada sesuatu yang lancip, kena pada perutnya. Dia nggak rasa sakit betul. Tapi kalau pas bagian vital, kena anak itu, bagian kepala, kena anak itu, pas ujungnya meja, anak itu nggak bisa jerit, karena masih dalam kita nggak dengar. Bisa cacat anak itu. Yang kedua. Yang ketiga, karena tekanan batin. Saya membaca khusus kasus bibir sumbing, tahu ya? Atau langit-langit lubang, tahu nggak kata ya? Yang itu selalu terjadi pada kandungan bulan pertama. Kalau kandungan bulan pertama itu kan bagian kepala dibentuk. Mama ngalami stres. Entah karena suami kurang ajar, atau mertua yang campur tangan, atau karena faktor ekonomi, atau karena dia sakit. Pendarahan, vonis dokter menakutkan. Sehingga tekanan batinnya itu mengganggu pertumbuhan anak. Ketika bulan pertama, ini bibir mulai nyambung. Dibentuk dari bawah untuk nyambung. Terhenti saudara. Karena nggak bisa makan baik. Karena psikisnya terganggu. Ngerti maksud ini ya saudara ya? Jadi ini berhenti. Nggak bisa nutup bibir ini. Bulan kedua masalah selesai. Mama ceria lagi. Tapi nggak bisa kembali ke bulan pertama. Karena bulan kedua bagian dada yang dibentuk. Dan seterusnya. Ngerti? Ini ringkasnya saja kebenarannya. Jelas nggak akurat seperti dokter nerangkan tentunya. Tapi untuk kita tahu, semua cacat lahir itu manusia, bukan Tuhan. Termasuk manusia yang kelamin double. Kenapa? Ya itu tadi, karena diinginkan salah. Kelaminnya double. Jadi bukan Tuhan yang buat. Maka itu ayat ini dahsyat. Dia sempurna buatnya. Katakan amin. Apa yang Papa buat gak ada yang rusak, gak ada yang cacat. Betul? Sempurna. Tapi kita yang salah waktu hamil itu. Ayat 16. Ayat 16. Kita teruskan ini. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Formelus. Begin. Ya. Masih belum berbentuk apa-apa. Matamu melihat. Ketika aku, selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu, in e-book ya, di dalam kitabmu semuanya tertulis. Opgeschreven. Allah ya, semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Istri saya menemukan kalimat ini dengan kata bagus. Ternyata Papa itu sudah buat buku harian untuk setiap manusia di dunia sebelum kita lahir. Dan ini ayatnya. Saudara luar biasa. Buku harian, dahbook, itu dibuat setelah harinya lewat. Nah kalau kita membuat dahbook, belum ada harinya, namanya ngarang dong. Iya. Dan Papa ini luar biasa, saudara. Maka itu jangan suka maksa. Banyak orang Indonesia pengen ke Belanda, saya larang dulu. Kalau saya ketemu. Tunggu Tuhan, Tuhan nyuruh kamu enggak?
Kalau enggak kamu bisa maksa. Cari utangan, terus buat paspor, bayar visa. Tapi tunggu dulu. Karena sebelum kita lahir, Papa sudah buat buku harian buat kita. Kita akan tinggal di mana, sekolah di mana, menikah dengan siapa, punya anak berapa, kerja apa. Destiny-nya itu ada di ayat 16 ini. Beda dengan peramal-peramal. Di Hong Kong dan Singapura, saudara, ada peramal Tionghoa yang hebat-hebat. Itu bisa meramal orang belum lahir tapi sudah dikandung, tapi bayar sampai ratusan juta. Wih, saya pernah lihat bukunya memang. Wih, bukunya keren betul. Ada orang kaya ingin tahu cucunya nanti ini mau jadi apa. Bawa menantunya yang sedang hamil itu ke Hong Kong, diramal. Tapi tunggu berbulan-bulan. Dia tulis semuanya. Anaknya berapa, kerja apa, mati umur berapa, sakit apa, atau kecelakaan, ditulis semuanya. Nah, bedanya apa dengan ayat ini? Iblis selalu buat saingan, bukan? Iblis selalu peniru, imitator. Nah, coba baca dulu ya. Yakobus 1 ayat 17. Atau tunggu, ayat 17 sudah belum ya? Saya saksikan dulu supaya kita nggak bolak-balik. Jadi, di dalam buku surgawi tentang kitab Papa sudah tulis. Bagiku, oke nggak usah. Yakobus 1:17. Yakobus. Ya, Yakobus 1:17. Nah, ini bedanya Papa kita dengan para peramal. Ini beda sekali. Yakobus 1:17. Apa saja atau segala sesuatu yang datang dari Papa kita di surga itu bentuknya apa dan apa? Yang apa dan yang apa? Ayo lihat 1:17. Yang sempurna dan yang baik. Bahasa Belandanya apa? Lederah. Oke, volmacht dan goed. Oke, itu yang Papa buat. Dari Papa kita nggak ada yang jelek, nggak ada yang celaka, nggak ada yang rusak, nggak ada yang cacat. Katakan amin, saudara. Maka itu di buku harian yang Papa tulis buat kita masing-masing. Itu luar biasa. Saudara, ketika orang melihat banyak pernikahan kami, mereka heran. Saya cuma ngomong satu. Maka itu jangan salah kawin. Ingat, salah kawin itu sama dengan ngemut silet. Catatan itu, saudara. Tahu ngemut silet? Ngemut itu mengulum. Silet itu silatnya itu. Gak boleh dimakan, gak boleh dimuntahkan. Oh, luka semua ini mulut. Atau kalimat lain, orang yang salah kawin itu seperti pakai sepatu. Tapi di salah satu sepatu ada kerikil yang gak bisa diambil. Enggak cuma pincang kita jalan umur hidup. Engkle. Oke. Saudara, maka itu yang sudah kawin, lanjut, awas balik. Nikmati, karena saudara sudah milih. Tidak boleh balik, awas. Yang belum berbahagia, karena saudara dengar firman hari ini. Sampaikan pada anak-anak kita, supaya mereka enggak salah kawin, saudara. Menderita, orang salah kawin itu menderita, betul-betul. Tapi Papa baik. Kalau toh salah, dia bisa buat itu jadi baik. Walaupun lewat banyak api dan macam-macam. Percayalah, Tuhan akan tolong. Jadi lihat yang dari Papa pasti yang baik. Jadi buku harian yang dia buat, itu selalu yang baik. Yang sempurna. Datangnya dari Papa. Segala sumber, segala terang itu tadi. Nah, sekarang kita mengerti. Secacat-cacatnya orang. Saya sudah tunjukkan Dr. Stephen Hawking. Kemarin malam waktu ngantar Randy dengan Mariela pulang, pengen ngantar, saya ikut juga ke Amsterdam. Lalu saya tunjukkan, saya punya rekaman. Saya pernah dengar cerita orang cacat dari Brisbane, Australia, Nick Vujicic. Ya toh, itu luar biasa. Nggak punya tangan dua nggak ada, kaki itu cuma seperti sendok yang bagian kanan. Tapi bisa berenang, saya itu sampai nggak ngerti. Bisa main bola, hebat. Sekarang dia jadi motivator terhebat di dunia. Tidak ada motivator terhebat. Dia fakta. Dia sudah ngomong di jutaan orang di dunia. Dan tidak ada orang yang gak dijamah Tuhan. Itu anak pendeta loh, saudara. Anak pendeta. Oh, dengar cerita papa mamanya. Waktu mereka lihat anak ini lahir, sama gak shock. Lihat bayi cuma kepala dan badan saja. Ayo apa gak ngomel-ngomel, Tuhan aku salah apa. Tapi sekarang mereka bangga punya anak itu. Karena jadi berkat sedunia. Dia nggak usah ngomong, dia bergerak aja orang sudah diberkati.
cara hidupnya itu luar biasa. Nah, lihat. Ternyata secacat itu pun ada harta terpendam dalam hidupnya. Apalagi kita yang utuh begini. Walaupun yang ngomong cuma gigi, misalnya. Harusnya kita bisa lebih hebat daripada orang-orang cacat. Amin. Kalau kita tahu. Nah, saudara, saya bersyukur pada Tuhan. Saya sempat kecewa waktu itu. Kenapa papa mama saya miskin? Kalau saudara lihat cara saya hidup, maaf ya, saya jangan mikir yang lain. Kalau saudara lihat cara saya hidup, saya itu dulu pengen sekolah setinggi-tingginya. Saya pengen sekali. Dari kecil saya itu sudah punya hobi suka belajar. Bayangkan dalam tahun itu kami tinggal di desa, makan aja susah. Tapi saya ini tiap kali lihat buku bayi, saya langsung ingin baca. Tapi saya nggak pernah bisa sekolah. Karena kemiskinan orang tua kami, saya sempat nyesal. Kenapa Tuhan? Tapi satu hari Tuhan pulihkan saya setelah saya tahu kebenaran ini. Gak ada yang salah. Akhirnya kalau saya berkata, saya cuma punya ijazah SMA, saudara. Itu pun ijazahnya hilang, bayangin. Saya mau sekolah lagi, nggak bisa, sudah. Mau minta lagi, sudahlah malas, biarin aja. Tapi saya meluluskan ratusan sarjana. Hampir 40 master. 3 doktor. Yang dokter umum sudah 13 orang yang lulus. Dokter spesialis 2 orang. Bedah dan anak. Dan saya akan tetap nyekolahkan orang. Jadi saya bisa bangga. Kalau saya sekolah sendiri, gelar saya sudah berapa banyak itu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan bagi ini kepada banyak orang. Karena saya tahu firman ini. Dalam diri setiap orang ada kekayaan yang luar biasa. Yang kita harus bangkitkan orang itu. Sekarang saudara setuju apa yang saya katakan? Setan gak suka kebenaran ini. Jelas karena dia ingin membunuh dan merusak semua orang. Begitu tolong siapapun saudara, jangan pernah putus asa dalam hidup. Bagi yang hobi belanja bertobat. Maksudnya begini, berkatalah cukup pada diri sendiri. Bagikan uang itu untuk orang lain. Betul tidak? Saudara, saya ini seperti saudara tahu, ke Amerika berapa kali setahun, ke Eropa, ke Australia, kemana. Tapi saya tuh nggak pernah bisa shopping karena nggak ada toko batik. Betul nggak? Jadi saya nggak bisa shopping karena nggak ada batiknya. Saya berkata, batiknya silak pasar malam, tong-tong lagi. Jadi saya investasikan untuk orang lain, untuk saya menggali tanah-tanah itu, supaya keluar harta yang luar biasa itu tadi. Maka itu yang kerja uang banyak, tanya, uangmu habis untuk apa? Jangan tersinggung ya, saya cuma ngomongin. Karena saya kenal banyak orang. Ada orang, saudara, untuk ngerawat muka saya itu jutaan tiap bulan. Kurang pede. Muka hanya, masa muka ada 1,5 meter persegi, menakutkan dong. Maaf, saya cuma ngomongin, jangan tersinggung. Belum lagi ada yang ngurus kuku juga bisa. Jutaan kuku saja loh, ampun. Maaf. Setelah kita dengar firman ini, beranilah berkata cukup atas diri sendiri. Dan gali harta yang terpendam di banyak ladang kita akan temui dalam hidup kita. Selamatkan banyak bayi, selamatkan banyak anak, selamatkan banyak orang, katakan amin. Dengan apa saja yang kita bisa buat, kapasitas yang Tuhan berikan. Maka itu saudara, saya cuma ngomong kemuliaan bagi Tuhan. Saya nggak pernah miskin. Padahal saya kalau memberi itu luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena antara saya dengan Tuhan itu balapan untuk memberi. Tahu kata balapan apa? Berlomba. Saya beri, dia beri. Dia beri, saya beri. Terus begitu. Luar biasa benar, saudara. Maka itu kalau kita mau hidup dalam Tuhan seperti itu. Untuk kita tahu betul-betul. Dalam diri setiap orang ada kemuliaan, ada harta yang luar biasa. Ayat yang terakhir, satu ayat ini. Lalu kita akan diskusi. Ya, supaya saudara makin kuat di dalam dia. Kitab Filemon. Nah, kitab ini bagus. Saudara, Filemon. Oke, saya mau tanya saja. Siapa dalam 5 tahun terakhir ini pernah ada gereja saudara kunjungi khotbah tentang kitab Filemon? Dalam 5 tahun terakhir.
Pernah dengar khotbah tentang kitab Filemon? Nah, bukan saya sombong, tapi saya mau berkata, tidak akan ada gereja atau pendeta bisa khotbah kitab Filemon dengan baik kalau dia tidak pernah punya pelayanan di penjara. Karena kitab Filemon kita penjara. Saya berkali-kali khotbah kitab ini dan banyak orang kaget. Cuma satu pasal pendek. Saudara harus tahu, nanti pulang baca ya, makus sekali. Filemon ini orang hebat. Kalau saudara buka Kisah Rasul 1 ayat 1, nggak usah dibuka sekarang ini, nanti aja. Lukas menulis kisah para rasul yang hebat itu untuk orang ini. Kepada Filemon, dia itu orang kaya, bisnismen hebat. Tapi cinta Tuhan. Dia itu donaturnya Paulus, Petrus, Yohanes. Dia ini orang kaya, nggak pelit, sahabat Injil yang luar biasa. Kalau tidak, nggak mungkin Lukas nulis surat untuk orang itu. Sampai 28 pasal kisah para rasul. Nah, akhirnya Paulus tulis surat juga, walaupun pendek. Dan nulis surat ini dalam penjara. Karena hari itu ada seorang tahanan, sudah habis masa hukumannya, namanya Onesimus. Ketika mau bebas, dia nggak mau pulang, mau tinggal di penjara saja. Lah kan aneh. Karena di penjara dia ketemu Tuhan dan ketemu Papa. Anak ini nggak punya papa dari kecil. Paulus itu jadi papanya. Nah, ternyata waktu dalam penjara, Onesimus ini sayang Paulus. Jadi berkat buat Paulus. Lalu dia cerita kalau dia itu mantan karyawannya Filemon. Nah, cuma nggak disebutkan di kitab Filemon. Kenapa Filemon memenjarakan dia? Mungkin dia curi atau